السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim apabila ia masih senang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah tanda bahwa manusia ini masih senantiasa berada dalam kebaikan. Ia masih bagus keadaannya apabila tetap nadaman dengar Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu apabila jerak nadaman dengar Al-Quran, jerak nadaman dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tanda-tanda bahwa manusia ini adalah manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita tentang asbab raddil haqq. Sebab-sebab menolak kebenaran. Apa sebabnya? Atau as-sawarifu 'anil haqq, yang mengalihkan manusia dari jalan yang hak. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah perlu tahu ya. Kenapa adik tendak sugun lekan kebenaran ini? Adik tendak salah aning ta leka, supaya dia jelas kita melangkah kemana, supaya jelas kita akan berjalan kemana. Sebab pertama yang menghalangi manusia dari kebenaran, atau sebab manusia menolak kebenaran, apa sebabnya ini? Kan luwek ganti batur-batur ta ini atau keluarga-keluarga anta si nolak kebenaran ini, dia nak terima ya. Apa sebabnya ini? Nah, sebab si pertama ini adalah al-jahl. Jahil. Jahil ini lawan daripada ilmu.
Arak dengan berilmu, ia berdua ilmu. Ia belajar sehingga berdua ia ilmu. Arak ilmuna. Arak dengan jahil, dia berdua ilmu karena dia belajar. Ini adalah orang jahil. Nah, sebab si pertama, kenapa manusia ini menolak kebenaran? Karena nyimpang, karena sugul akan kebenaran ini. Sebab si pertama ini adalah al-jahl, kejahilan. Di sini Syekh mengatakan al-haqqu wadihun bayyin. Kebenaran itu dia sangat-sangat jelas. Ya, sangat-sangat jelas siaran kebenaran ini. Yang halal jelas, yang haram jelas. Meskipun manusia ini dia tidak belajar, tahunya ini halal, tahunya ini haram, karena dia jelas. Ya, bebaya ini timak dan dia tak ajar. Muntah ketuanya apa hukumnya kita minum air putih ini, langsung dia mengatakan boleh. Dengan timaan dia nuah belajar, muntah ketuanya ngumbeki hukumnya tak berzina, langsung dia mengatakan haram. Ya, karena yang hak kebenaran ini sesuai dengan fitrah manusia. Yang batil ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi yang hak ini bayyinun wadih, sangat-sangat jelas. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Ya, berarti ide ini amun da tetu mele hafal Al-Quran, bau isi dah hafal ya. Munda tetu mele. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ini telah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihafal. Ya, lagu mungkin dinara itu pada mele menghafal Al-Quran. Bahkan mungkin belajar pun dinara itu pada mele. Kenapa demikian? Karena waktu nda buik tu le bangkat, le kebun, le toko, le pekan dan yang lain-lainnya. Sehingga dia dah sempat belajar Al-Quran, dia dah sempat menghafal Al-Quran. Bahkan luek batur-batur ini, lekana bajang sampai na toa nang ini, si hafalnya adalah 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, mun arak perombokna ya qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Fatihah. Ya. Apa sebabnya? Padahal Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah. Mudah tahafal Al-Quran ini muntamile. Quran ini si sekat ini murajaahna ini si sekat. Kalau menghafal Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan fahal mim muddakir. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Maksud adalah kenapa kalian tidak sadar bahwa Al-Quran ini sudah dimudahkan oleh Allah? Ya, dimudahkan untuk dihafal, dimudahkan untuk diingat, dimudahkan untuk dipelajari. Ya. Lagu ide pada dia dimilih belajar. Ya, padahal ini sudah dimudahkan. Lebih demen nida jahil daripada dia berdua ilmu. Dia ngeno jari nak ngeno jari nanti. Ya, lebih demen nida jahil. Padahal subhanallah, amunara dengan bersual kanca ida, kemudian kena ada ya jahil, kena ada ida. Berarti yang ngajum ida, yang kasupang ida atau yang nyumpak ida no? Yang nyumpak. Jadi kata-kata jahil ini, jahil itu sumpah ini. La ilaha illallah. Nah, masa sampai dah
Tawak sampai dia mati, milih dia jadi manusia jahil. Sampai dia mati, milih dia jadi manusia jahil. Harus dia belajar. Ya, ndak nara alasan itu begawean le bangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala rumah tangga, kepala negara. Sahabat-sahabat ini endah ngenu ya. Tapi tetap masalah agama ini dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fayassara Allah lafzahu lit-tilawah wa ma'nahu lil-fahm. Allah memudahkan Al-Qur'an ini untuk dihafal. Kalimat-kalimat ini mudah untuk dihafal. Dia nama bahasa Cina atau bahasa Jepang sekat. Ini bahasa Al-Quran ini mudah. Ita sejari dengan Sasak mudah ita baca Quran. Dengan Cina, dengan Jepang mudah nak baca Quran. Dengan Amerika, dengan Eropa mudah nak baca Quran. Dengan Afrika ini mudah nak baca Quran. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'nahu lil fahm. Dan maknanya dimudahkan untuk difahami. Baca ngerti Al-Quran ini. Ya. Dan alhamdulillah, subhanallah. Luwe babaya ini si hafal Al-Quran lah karena kode. Umur 9 tahun, 10 tahun atau 11 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. Lagu coba kalian lihat kita. Agama dengan Kristen. Ya. Injil. Tidak ada yang hafal. Al-Quran alhamdulillah setiap tahun ribuan atau puluhan ribu orang-orang yang hafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal ini jelas. Ya, marak siburu ino ai ini halal. Tima tanda belajar, tima tanda sekolah, tahu tu ai ini adalah yang halal. Ya, wal haramu bayyin. Dan yang haram ini adalah bayyin. Jelas. Ya. Makanan-makanan ini jelas halal. Ya, beras ini selaput ini halal kecuali kalau dia mencuri. Wal haramu bayyin. Haram ini juga jelas. Ya, makanan-makanan haram, uang-uang haram, selaputa tahu atau ya haram. Dengan kafir mundakatuannya, kira-kira kalau mencuri ini bagus atau tidak, langsung tidak angkatnya. Mundakatuannya boleh kita mencuri atau tidak, langsung tidak angkatnya. Kenapa? Karena yang haram itu jelas. Nangkep bangkat halal apa haram? Yo kan dia darah angan kena haram. Dia derani nyebut ya. Ya. Mun deparannya halal berarti ya saya fitrah dia ini. Ya, sudah jelas ini adalah haram lagu masih negawe ia. Nas'alullah salam al afiyah. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara yang halal dan yang haram ini ada hal-hal yang tidak jelas. Maka ini si tidak jelas ini harus dipelajarin ya. Harus dirajin-rajin nuntut ilmu. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya haram lagu paranda ya halal. Ya halal paranda ya haram. Kenapa? Karena dia tidak jelas. Karena dia tidak jelas harus belajar. Faham tidak? Ya. Jadi ada yang halal yang jelas. Ada yang haram yang jelas. Lagu oleh tengah-tengahnya ini ada yang mushtabihat. Tidak jelas. Ya pada ruana kancasi haram dan yang halal sama rupanya. Ya. Apa contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Bid'ah. Ya. Banyak bid'ah-bid'ah yang samar karena kejahilan. Nangka ida baca Quran tini le masjid atau baca anda Quran le balenda. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca anda tini suratul Kahf atau baca anda suratul Baqarah atau surah-surah yang lainnya. Tono le kuburan anda baca anda Quran, baca anda suratul Kahf, baca anda
surat Al-Baqarah atau yang lain-lainnya. Kan pada ada dua anak yang baca Al-Quran ini. Ya, ini baca surat Al-Baqarah, ini baca surat Al-Baqarah, ini baca surat Yasin, ini baca surat Yasin. Tapi ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Nah ini yang mau belajar, ngumbe cara anda tahu ini. Harus kita belajar, harus menuntut ilmu. Ya, supaya jangan yang halal kita kira haram, yang haram kita kira dia halal. فلذلك يروج الباطل على من لا علم عنده. Oleh karena itu, kebatilan ini cepat diterima oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Becat tanggati nerima si batil ini. Apakah ini syirik, ataukah ini bid'ah, ataukah ini maksiyah? Ya, cepat sekali diterima. Karena yang dia berdua ilmu. Ya, pada merangkul penyakit. Babaya ini apabila tidak diimunisasi lemah awakna atau tidak ada vitamin-vitaminnya, ya kurang vitaminnya, lemah awakna, maka becatna terserang penyakit. Arah angin sedikit sakit ya. Ya. Makan ini sedikit sakit ya. Kenapa? Karena badannya lemah, tidak ada vitaminnya. Tidak bisa menolak kuman-kuman ini. Paham itu? Lagu mun sehat awakna. Makanan sehat, tetap makan vitamin, minum vitamin. Apabila ada penyakit langsung tolak na ya. Ya. Nah, manusia sindik na berdua ilmu ini pada marak dengan si lemah awakna, ni narak vitamin, ni narak gizi na. Sehingga becat cepat diserang oleh penyakit-penyakit. Dengan sindik dia berdua ilmu, becat na nerima apa? Bid'ah terima na, syirik terima na, sehingga otak na ini, hati na ini sama pada merangkun longkak. Tahu dah longkak? Bahasa itu longkak ada? Ya, longkak itu tempat orang naruh apa? Sampah lain itu ya. Nah, jadi selaput natama tidak ada saringan. Dinarak saringan, ya seda saringan atau dinarak saringan. Ya, karena dinarak saringan selaput natama. Ya, detejak ya tiba kuburan. Ya. Tejak tiba masjid. Ya. Tejak ya gawe aparana nelong mituk nyiwa nyatus. Ya. Gawe maulid, iya selapun, ya, tidak ada. Tidak ada saringan. Apa saringan ini? Ilmu ini jadi saringan. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus punya ilmu. Tidak terjadi manusia yang jahil. Siaran manusia jahil itu dia narak saringan. Ya. Bakal lekan laik dengan kan? Arak dengan nejak idang endang le kuburan milu itu. Arak nejak dengan nejak ida tahlilan milu itu. Arak dengan nejak ida maulidan milu itu. Arak dengan nejak ida ziarah makam milu itu, selaput dan milu kanyan. Ndek dia berdua saringan dia narak rim dah. Ya. Nah, ini adalah manusia jahil yang seperti itu. Kata Syekh, "Falidzalika yurawwajul batil 'ala man la 'indahu." Oleh karena itu, kebatilan ini cepat sekali diterima oleh orang-orang yang jahil. Wala ma'rifata 'indahu, dan dia tidak punya pengetahuan. Wala i'tina'a lahu binususil kitab was sunnah. Dan dia tidak pernah mempelajari Al-Quran, tidak pernah mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat kerang tersampaian tipe ida bapak-bapak dan ibu-ibu. Harus derajin-rajin belajar. Tidak ada parannya cukup pengajian-pengajian jelo Sabtu atau pengajian desa anda bilang kelam Jumat atau kelam Sabtu atau yang lain-lainnya. Harus ada belajar, harus ada bekatuan. Ya. Nah, luwek batur-batur teparana ya cukup pengajian ini.
pengajian si bilang jelo Sabtu atau bilang kelam Jumat atau bilang kelam-kelam si lainnya itu tidak cukup ini. Harus belajar. Karena munta mati selapuk ini munta mati jemak ketuana itu tentang 4 perkara. Salah satu dari yang 4 ini wa an ilmihi, tentang ilmunya. Wah kita belajar kena itu. Ya kan tetap kita ngaji ya Allah bilang jelo Sabtu, kelam Jumat, kelam Senin tidak cukup ini harus dia baca dah. Karena si sampean tiang ini lain. Datang ustaz ini lain penyampaiannya. Ustaz ini lain penyampaiannya. Tidak aparana. Tidak selangkah demi selangkah ini. Ya berbeda-beda pengajian itu ini. Nah katanya pengajian yang lain. Datang Ustaz Mizan, pengajiannya lain. Datang Ustaz Abdullah, pengajiannya lain. Datang Ustaz ini lain pengajiannya. Berbeda-beda pengajian ini. Ini pengajian ini sebagai tambahan ilmu. Ide dah tono le balenda harus belajar, harus ngaji, belajar ilmu. Ya. Kan ite ini belajar tauhid wah 30 tahun coba. Lekan zaman Syekh Husni berapa tahun ini? Lebih 20. Lekan tahun dari tahun 80 ini. Ya. Mungkin sekitar 40 tahun lebih ini. Ya. Lagu hasilnya ngene, tetap hasilnya marah ini. Apabila datang musim pemilu, bersual itu. Ini kete, ini milih nomor 1, ini nomor 10, ini nomor 20, ini nomor 30. Ya, mbeke hasil pelajaran si mau teinu. Ya, seolah-olah ia tama lekan telinga kanan keluar lekan dari telinga kiri. Tidak ada hasilnya. Ini neja kita ketok milu ida. Ini neja kita ketok milu ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Jadi dia ngeno sikapnya dengan si berdua ilmu. Dengan si berdua ilmu apabila tejakna ketik tunggu dulu. Dipikirkan dulu ini ya salah atau kena. Mau nak kena milu ya. Mau nak salah dia tidak mau ikut. Ya, tejakna mari kita ke sini. Dipikirkan dulu. Ya, ini ya kena atau ya salah. Mau nak kena gawe na ya. Mau nak salah dia tidak mau ikut. Ya. Kemudian wa aqwalis sahabati wat tabi'in. Perhatikan bapak-bapak, adik de ta'aranin berdua ilmu harus de berdua pelajaran, perhatian, harus na arak perhatian de terhadap Al-Qur'an. Arak perhatian de terhadap sunnah. Maksudnya de pelajarin Al-Qur'an, pelajarin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia baca ya Al-Quran ini. Dia baca tafsiran Al-Quran. Lagu batur-batur ta mentekana ya dia tetap baca. Kemudian padahal arak ustaz si sanggup ngajar yang baca lagu, ya malas. Ya. Itu layak oleh markas. Ketika membuka kelas untuk belajar bahasa Arab, pira 2 kelas langsung mendaftar. Rame 2 kelas. Pelajaran gratis, semua gratis ini. Adik daripada milih belajar. Lagu seke 2 telang terus tinggal 1 kelas. Kemudian 1, 2 hilang lagi sampai nang ke selapun pada telang. Ya. Coba kau. Tekumbek ke dah. Ya. La ilaha illallah. Ini bukan bebeak ini. Ini dengan toa. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi sudah kita berusaha, adik dia ngerti, lagu ternyata ide ini dia demile ngerti. Baik. Qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengatakan. Ini al-Imam Ahmad, apa yang kata Imam Ahmad? Ketika ditanya dari Imam Ahmad ini, sampai kapan kita menuntut ilmu? Al-Imam Ahmad mengatakan, minal mahbarah ilal maqbarah. Ya, kita menuntut ilmu ini sejak bisa megang pulpen
Dek nara ide dia tahu mengentik polpen. Selapo dah insya-Allah pada tahu ide mengentik polpen. Si dia tahu mengentik polpen ini adalah bebeak si baru nusugul lekan tianina na. Atau orang yang punya penyakit. Kah. Dia nara alasan dia jemaah munakatwa ni dia si Allah Subhanahu wa taala kan selapo dah pada tahu mengentik polpen ini kan dia belajar. Ya. Abu Sayyaf ketua ni dia jemaah si Allah. Wahai Abu Sayyaf, kan tahu dia mengentik polpen kan dia belajar. Ditanya nanti. Ya, ilal makbarah sampai kita masuk kuburan. Muntuah mati jerak itu nuntut ilmu. Ino batasnya nuntut ilmu. Bukan sampai usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kan wah sampean tiba ida cerita dengan nina itu yang menghafal Al-Quran pada usia 80 tahun. 82 tahun. 82 tahun. Arak kita umur dah 82 tahun ini. Dia narak. Ini dia sudah hafal Al-Quran pada usia 82 tahun. Ya. Pirana mulai menghafal Al-Quran pada usia 70 tahun. Ya. Lekana umur 70 tahun mulai menghafal Al-Quran. Lekan lain melihat menghafal Al-Quran. Tapi dinikahkan dia waktu dia masih muda. Ya, sehingga pas usianya 70 tahun meninggal suaminya. Muncul lagi keinginan yang sudah lama itu. Ya, mulai menghafal tasmi kepada anak-anaknya. Tapi anaknya satu persatu menikah. Tinggal anak yang paling kecil. Anak yang paling kecil ini bersama suaminya giliran. Kanjis mamakna mentasmi ibunya sampai 12 tahun usia 82 tahun sudah bisa hafal Al-Quran selapukna dan dia sudah menghafal ratusan hadis. Ino ya tetu mele ya ino ya tetu ndek na deman teparannya jahil. Ida mele ke ida. Ndak ada nukulang masjid ini. Al-Imam Ahmad dia mengatakan natlubul ilma, kita ini menuntut ilmu minal mahbarah ilal maqbarah, dari sejak bisa memegang pulpen, memegang pena sampai kita masuk ke kuburan. Al-Imam Ahmad ini mengatakan innama jaa khilafu man khalaf, sesungguhnya ada orang-orang yang menentang agama Allah ini, menentang yang hak, menolak kebenaran, menolak yang hak. Kenapa? Kan arak dengan si nolak kebenaran ini. Kenapa mereka menolak kebenaran? Ya, liqillati ma'rifatihim bima jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka ini tidak mengetahui atau kurang pengetahuannya tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wah pelajarinya sunnah Nabi no. Ya, sehingga tolakna ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih parah lagi bid'ah ini parahnya sunnah Nabi. Ya, si bid'ah ini parahnya sunnah ini parahnya bid'ah. Ya. Amun tersampaiannya sekedik-kedik ini ajaran Wahabi, seolah-olah ajaran baru. Ini ajaran Salafi, ini cocok ini ajaran Wahabi. Masya Allah, ini nara ajaran Wahabi ini selapuna qala Allah qala Rasulullah. Lagu karena kejahilan, tolakna ya si hak ini, si kena ini tolakna ya. Ya, marak si buruk sampai yang tadi Pak Ida, yang halal jelas, yang haram jelas. Lagu arak li tengah-tengahnya ini umurun mustabihat, hal-hal yang tidak jelas. Ya. Ya pada ruana kanca si halal, kanca si haram ini ya pada ruana. Sehingga banyak orang yang tidak tahu, tidak punya ilmu, yang halal dikira haram, yang haram dikira halal. Kenapa ini? Karena kekurangan ilmu. Kemudian, wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fal haqqu ya'rifu kullu ahad. Yang namanya hak kebenaran ini, karena al-haq ini melek karena datang, kebenaran ini melek karena datang dari Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu min rabbik." Kebenaran itu dari Allah datangnya. Ya, sehingga semua manusia mengetahui yang hak itu. Fa innal haqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la yashtabihu bighairihi 'ala al-'arif. Hak yang datang dari Allah tidak mungkin samar dengan yang lainnya. Ya, tidak mungkin itu. Hak si datang lekan Allah itu ya jelas. Tidak mungkin dia samar-samar. Karena apabila samar-samar, atau ada orang samar-samar Abu Sayyaf? Nggih, saya no. La ilaha illallah, luar biasa. Samar-samar artinya dia jelas. Arti samar-samar ini ya saru. Ya saru arti samar-samar itu. Ya, jadi yang hak dari Allah itu tidak mungkin dia samar-samar, dia mungkin dengan saru. Tidak mungkin samar-samar bagi orang yang mempunyai ilmu. Jelas ini begitu dengan si berilmu ini. Apabila dibacakan langsung, oh ini hak ini dari Allah ini. Lalu apabila dengan ini dia berdua ilmu, maka yang hak ini akan menjadi apa? Menjadi samar-samar. Faham itu? Ya. Apa contohnya? Contohnya kata Syekhul Islam, kama la yashtabihu adh-dhahabul khalis bil maghshush 'ala an-naqid. Sama seperti tukang emas. Ya. Luwe emas palsu. Lagu dengan si berdua ilmu, pengalaman tentang emas, sekedar nanti ya doang. Wah ini palsu ini. Bercampur ini. Ara Ustaz, Masya Allah pengalaman tentang sapi. Tentang sapi pengalaman yang luar biasa. Jadi apabila kita ada sapi ini sapi ini paling sekian kilo. Ya, ini sapi ini ya luwe lalu tersadik apa? Tersadik ngenam sehingga belik ruana. Sehingga bercampur daging nano kanca air. Atau sadiknya ya apa? Makan tahu namanya itu? Ampas tahu sehingga mokoh jadi ini. Jadi berdua ya ilmu. Ya, meskipun dari mana nganti ya. Karena apa? Karena ada pengalaman. Nah, idamun da berdua ilmu, apabila dengar da ucapan tahu dah langsung ini bid'ah ini. Karena dia berdua ilmu. Lagu dengar dia berdua ilmu. Ya, apabila dia mendengar suatu ucapan dia jelas, ia kena atau salah ini. Faham itu? Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Kemudian waqal Syekhul Islam juga mengatakan, inna syari'a alaihi salatu wassalam nassa ala kulli ma ya'simu minal mahalik nassan qati'an lil udhr. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu, ya, supaya manusia itu tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Adik dan tak binasa, adik dan tak salah, adik dan tak sengsara, sehingga selaput kebutuhan di dunia dan di akhirat sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nassan qati'an lil udhri. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang dia mengatakan saya tidak tahu. Kenapa? Karena selapu wajelasan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila ada oh ya salah, saya salah ya Allah, bukan salah kamu saja yang tidak mau belajar. Ya. Kenapa? Karena selapu wajelasan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan oh ya Allah saya tidak tahu. Kan kadang tersampaian tidak faedah, dek nara alasan dan jemaah tono oleh julun Allah untuk mengatakan, oh ya Allah saya tidak bisa belajar, saya tidak bisa baca Quran. Muna ketua tidak, kenapa kamu tidak belajar, tidak bisa baca Quran? Oh ya Allah tidak ada guru ngaji, dek na terima alasan deno. Ya, apapun alasan dan jemaah dek ingin terima ya si Allah Subhanahu Wa Taala.
Ndenara guru ngaji le desa Anda, silahkan ke desa yang di sampingnya. Tene le Bawa dangka misalnya, ndenara guru ngaji, kan tono apa tono? Tibu lampit, harak guru ngaji tu. Ndenara tibu lampit, tono ilisung harak guru ngaji. Tidak ada di ilisung, kan harak tono le lakong rembu. Kenapa tidak belajar? Ya. Jadi ini nara alasan dah. Jemaah mau nak ketua ni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kanda sampai dah tua sampai dah mati dia datang ngaji. Apa kira-kira jawaban dah jemaah coba? Hah? Dia lagi nara alasan dah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, laqad a'dzarallahu ila mri'in akharahu ila 60 sanah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima alasan seseorang yang telah diberikan umur sampai 60 tahun. 60 tahun atas ada umur. Ini 60 tahun ini bukan umur sedikit ini. 60 tahun umurnya dia nak tahu ngaji. Ya. Mau nak kata Masya Allah jalo Sabtu rajin dah ngaji. Kalam Jumat ngaji. Kalam apa renha? Kalam Rabu, kalam ini tetap ida ngaji. Ya. Lagu pengajian yang paling penting ndek dah tahu. Apa ini? Baca Quran. Ndek dah tahu. Kan selapu ilmu agama ini beda dasarnya. Al-Quran dasarnya dia dah tahu itu. Bahkan tak ada silih kalau saya parane ini panas kantok, nak ada panas kantok dah. Kamu selesai pengajian ini tengah yang maaf lah dan engkau. Ya lagu engkau dah terima wahai engkau. Ya. Nah, jadi ini bukan omongan saya, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mengatakan bahwa selapuknya ini masalah agama ini sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ninar alasan Anda mengatakan saya tidak tahu, saya tidak bisa. Ya, bukan tidak tahu, tidak bisa lagu dan dia dah boleh ngaji. Ya, lebih deman dia momot-momot, lebaling ngupi, no manto TV, ya, berjorak kanca senina ada, berjorak kanca anak ada daripada deleka nuntut ilmu. Padahal subhanallah mun deleka nuntut ilmu, setiap langkah ini dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu dia demele nuntut ilmu. Ya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, di lingkungan Simara ini, dalam lingkungan Simara ini, ya, becat nagati terjadi perpecahan. Ya. Gara-gara contohnya dibilang tahun apabila arah pemilihan pasti pecah belah ini. Ya, karena rajin ida ngaji, lagu si dasar ino, si jari asal ino, dia ada berdua. Ya. Tak ada silin dah. Ya. Kemudian waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga mengatakan wa katsiran ma yadhi'ul haqqu bainal juhal al ummiyin. Seringkali kebenaran itu hilang. Di mana dia hilang? Di sawah? Bukan. Ya. Kebenaran itu hilang di tengah-tengah orang-orang yang jahil. Ya. Lui ustad-ustad ini yang mesak-mesak na tunole gubok no. Padahal ustad hebat. Lagu karena selapuk na dengan bid'ah ini dinarak pada milih belajar lah ya. Mau belajar ngaji, belajar hadis, selapuk na sudah ustad ini sudah siap. Lagu dinarak pada milih belajar. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah orang jahil yang tidak tahu nilai ilmu yang dibawa oleh ustad ini. Faham tidak? Nah, jadi kebenaran ini dia sering hilang di tengah-tengah orang yang jahil. Ya. Kemudian bal hatta madhhab ar-Rafidah alladhi ibtada'ahu Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Aqidah ar-Rafidah, Syiah Rafidah yang mengkafirkan semua sahabat-sahabat Rasulullah. Ini aqidahnya. Abu Bakar kafir. Abu Bakar dikafirkan coba. Ya.
Umar, kafir ini Umar. Uthman, kafir. Ali, ini Ali nomor 1. Ya, sahabat-sahabat selain salafuna kafir. Itu ahli sunnah kafir yang dah itu ini. Ya, kecuali beberapa sahabat yang tidak kafir. Ini madhab atau akidah luar biasa sesatnya. Ya, akidah yang sesat luar biasa sesatnya. Laku ya atau tidak laku madhab ini? Laku ya. Bahkan di Indonesia pun arak. Di Lombok pun arak. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, arak akidah Simara ini. Ya. Kenapa bisa diterima? Kan ini laku madhab Simara ini, akidah Simara ini. Kenapa bisa laku? Karena orang Indonesia jahil. Nasallallahu alaihi wasallam. Racun tersadek ya, terima na doang ya. Padahal racun ini Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir, salafuna kafir doang. Subhanallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, kemudian setelah itu Abu Bakar meninggal dunia, di mana dikuburkan Abu Bakar? Di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di mana dikuburkan Umar? Di sampingnya Abu Bakar. Berarti teteluk ini berdekatan kuburnya. Munna kafir Abu Bakar, munna kafir Umar, masa akan dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, lagu dengan jahilino nyadu doang ya. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ya, marak sioneno sampai yang tiba ida dengan si jahilino ibarat apa? Saringan si seda. Dia berdua saringan. Selapu na ya tamakanyan. Kotoran-kotoran si bagus selapu na tama tuh. Ya si cenge si bagus selapu na tam karena tidak ada saringan. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala piang itu saringan. Mana saringan ini? Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Harus belajar. Kemudian raja'ala ba'dul muslimin bisababil jahal. Akidah yang jelek sekali ini, akidah si paling cengih. Berdua akidah istilahnya mut'ah. Mut'ah ini apa istilahnya? Ada bahasa Sasaknya no? Jadi merari ida, nikah ida, lagu nikahnya kadang-kadang 2 jam ya, kita nikah 2 jam. Atau nikah kawin kontrak. Ya. Dan banyak yang lain-lainnya. Ya. Nah, kenapa bisa laku ini? Karena kejahilan. Jadi siaran kejahilan ini ya cengih gati. Ya, cengih gati. Nangka bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, arak dengan gininya ada ida kelambi. Jubah kelambi gini sada ida. Lagu jubah ini ya kotor, isinya kotoran macam-macam rona kotoran-kotoran ini. Kotoran manusia, kotoran sapi dan yang lain-lainnya. Milik dia nerima ya? Hah? Dia ada bele. Nah, kejahilan ini lebih jelek daripada kotoran-kotoran yang ada di baju ini. Dia ada bele mandi ke? Hah? Dia ada bele mandi? Ngerti maksudnya mandi? Apa maksudnya mandi itu? Belajar maksudnya. Tidak ada kotor. Ya. Kemudian qala Syekhul Islam. Terus Syekhul Islam ini bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah. Syekhul Islam ini luar biasa. Batur-batur Lombok Timur terutama tidak mengatakan Ibnu Taimiyah ngongkatnya. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah ini ya syirik bid'ah ini serangna ya habis-habisan, sehingga gedak ya dengan gawe syirik dengan si gawe bid'ah ini. Umurnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini habis di penjara, habis di medan jihad, dan habis mengarang kitab. Manusia luar biasa. Dari umur 10 tahun wahana berdebat kanca dengan pendeta dengan Kristen. Umur 10 tahun ada ke manusia marah ini? Tidak ada.
Ya, ketika masuk ke penjara, di dalam penjara dia mengarang kitab-kitab untuk membantah ahlul bidah, sehingga ngelapor ya ahlul bidah ini kepada raja, wahai khalifah, ini Ibnu Taimiyah ini tetap menyakiti hati kami. Di luar penjara dia bikin kita sakit hati, di dalam penjara dia bikin kita sakit hati. Tolong jangan kasih dia bawa buku, bawa pulpen. Dia tidak ngarang malik kitab oleh penjara. Dia nasade yang ngetik buku, dia nasade yang ngetik kitab, pulpen dan yang lain-lainnya. Ngumbe cara nulis tembok ini tulis. Coba. Luar biasa ini. Ya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, innal ladzi ibtada'a madhhab ar-Rafidah, yang membuat akidah Rafidah ini, Syiah Rafidah ini, bila kana datang, apakah Nabi bila kana datang? Al-Quran tidak. Lagu simia akidah ini adalah kana zindiqan, orang zindiq. Zindiq ini adalah orang yang tidak punya agama. Dengan dia berdua agama turutnya ini. Lagu laku ya. Padahal simia yang akidah ini orang yang tidak punya agama. Zindiqan, mulhidan, tidak mempercayai agama. Dia berdua agama juga tidak percaya kepada agama. Ya, simia yang akidah Rafidah ini. Aduan li dinil Islam wa ahlih. Dia musuh Islam dan musuh orang-orang Islam. Musuh agama Islam dan memusuhi orang Islam. Ya, yang membuat akidah Rafidah ini. Walam yakun min ahli al-bid'ah al-muta'awwilin kal khawarij wal qadariyah. Dia tidak termasuk orang-orang yang bertakwil. Ada kelompok arana khawarij, ada kelompok arana qadariyah. Ia salah sih ngerti. Ya, ia salah sih ngerti. Salah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lagu simia akidah Rafidah ini dia tidak salah dalam memahami ayat Allah, sengaja nepia akidah baru. Beda ini, faham tidak? Arak dengan yang salah sih ngerti ini. Ya. Arak dengan dah ia sengaja miak cara-cara baru. Ini si salah sih ngerti ini. Dia baca ayat-ayat Allah, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu salah sih ngerti. Nangka ida si selapu dah si arak tini ini. Apakah mungkin ida si arak tini ini selapu dah ngerti apa sih yang sampai yang ini 100%? Dia tidak mungkin. Pasti arak doang si salah. Ya, begitu juga kelompok-kelompok ini, arak kelompok-kelompok yang salah cara memahami ayat-ayat Allah, salah memahami cara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu dengan Rafidah ini, dia salah, ia sengaja mia akidah baru. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyesatkan kaum muslimin. Karena si mia ya akidah Rafidah ini adalah orang zindiq, tidak beragama, juga benci kepada agama. Ndik nedeman kita ini berdua agama. Piangna itu akidah baru. Lagu timak nengano tetap doang nelaku. Padahal si Mia ya ini adalah orang zindiq, tidak punya agama. Lagu ini ia laku. Kenapa dia laku? Karena dia jualan di tempat orang-orang yang bodoh. Ya. Nah, contoh ya bapak-bapak. Dukun. Dukun ini apabila le desa ini selapuna jahil. Dia nak tahu agama. Sila desa ini selapuna dengan jahil. Pasti dukun ini ngumbe keadaannya. Pasti gini sugih jarina. Ya. Pasti sugih jarina. Masya Allah, dapurnya penuh makanan. Balena bagus, kelambina bagus, motornya bagus. Ya, kenapa? Karena silik desa ini selapu dengan ini, ia mudah terpolok-polok. Ya, kan lai arak batu ponari arana. Tahu ada batu ponari no? Yang katanya ini batu dari
Dari langit atau dari mana itu? Ya, batu ponari istilahnya. Temak langsung ini namanya sehat tongkatnya ini. Ya, terkenal ya. Padahal bebeak ini. Terkenal gati ya. Kenapa dia terkenal? Karena selapun oleh lingkungan ini orang jahil semua sehingga terkenal jarina. Padahal ini ponari ini ketika ada sakit tidak bisa sembuh dengan batunya ini. Tapi karena orang-orang jahil, orang-orang bodoh laku ya jarina. Tapi coba seandainya arak dukun ya, dia tinggal di lingkungan desa semua orang bertauhid. Ngombe ke jarina? Pasti miskin jarina. Kenapa? Karena dagangan itu tidak laku. Dinarak dengan ngeramal atau yang lain-lainnya. Faham Bapak? Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, agama Rafidah ini agama yang sesat luar biasa. Apa bukti kesesatannya? Karena yang menciptakan simia agama Rafidah ini, agama tepiak-piak ini, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Lagu ia tepiak-piak, simia ia sai adalah orang zindiq yang tidak punya agama, kemudian orang mulhid, orang yang mengingkari agama. Ini kayak kena pihak ana mendengar marah ini. Ini kena pihak ana, tidak mungkin pasti salah. Faham ida? Ya. Kemudian wa in kana qaulur rafidati raja ba'da dhalika ala qaumin fihim imanun li farti jahlihim. Akidah Rafidah ini laku ya. Laku kepada orang-orang yang beriman. Beriman. Lagu ya jahil. Beriman, lagu dah jahil. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi dan seterusnya. Lagu jahil dan wah ngaji. Sehingga laku ya agama ajaran Syiah Rafidah ini. Gara-gara kejahilan. Jadi kejahilan ini ya bagus atau cengi? Ya cengi. Ya. Jadi muntah sadar bahwa kita ini jahil, ngombe seharusnya belajar. Ya, belajar, kemudian ndak ada malas-malas belajar, ndak ada e-book belajar. Dinarak dengan ngajar di ngaji tini lepa udangka, tono le ilisung ada. Dinarak dengan ngajar di tono le ilisung, tono le tibu tangkok arak atau tibu lampit atau di lekung rambu ada. Pokoknya belajar. Ya, sehingga apabila dua belajar, lagu masih doang dan dia ngerti-ngerti, maka arak jemaah alasan dan tunolek julun Allah munakatwani dan kenapa kamu tidak mengerti? Ya Allah, sudah saya belajar lagu ini blok ini sehingga enggak bisa mengerti. Arak alasan dah lagu mundan dek wah belajar. Apa ke alasan dah? Oh ya Allah, saya setiap malam Rabu datang, setiap malam Jumat datang, setiap hari Sabtu datang, selapun pengajian-pengajian saya datang terus. Kau coba baca Quran. Dia dah tahu baca Quran. Ya, pelajaran yang paling penting dia dah tahu. Nasallahu assalamu alafiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini munwah putih bulu ini rambok kita ini, bukan luik di rambok ini. Ya, ini tanda bahwa kubur ini wah rapat. Mun wah putih ini tanda bahwa kuburan ini wah rapat. Mun wah kadu kacamata tanda bahwa kuburan ini wah rapat. Ini peringatan kuburan dah wah rapat, bukan selaput. Ndak dah tersinggung itu si putih bawak dah bukan itu dah putih bawak ini. Ya, belum batur-batur ini si bahkan kadang-kadang si bajang ini putih endah bawakna. Ya. Jadi ini adalah peringatan dari Allah bahwa kuburan ini wah rapat. Jadi jangan main-main. Ya, jangan main-main. Kesempatanmu lagi sedikit. Lagu ini ternyata jemaah ini ya bengel-bengel jemaah ini.
Wah, harap peringatan lekan Allah Subhanahu wa taala tetap doang dia milih belajar. Luar biasa bengel. Jadi ndak ada salah angin kanak-kanak le pondok ini kan ada bengel-bengel karena amanah pada bengel-bengel kanyan ini. Ida bengel sehingga kanak-kanak jadi dan milu ya bengel. Karena kan ada pepatah bahasa Indonesia biar yang ngelek kayak itu kan. Ngenong kan? Bekeler. Nah, ini wah ya. Ya. Imma amanah atau inana. Ida bengel, anak dah pasti bengel. Ya. Lagu mana bengel anak dah, pondok protes dah. Ida juluk de pacu, juluk de kena juluk ida. Mun duah pacu ida wah lombok ida insyaallah anak jari dena lombok jarina. Lagu mun de bengel sampai dan tawa anak dena gini bengel jarina. Masih ada waktu saya? Kemudian waqala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi katsiratun jiddan." Sebab orang menolak kebenaran itu banyak sebabnya. Faminhal jahlu bihi, di antaranya adalah jahil. Jahal, kejahilan. Ini sebab penolakan kebenaran. Wa hadzal sabab, yaitu kejahilan ini, huwal ghalibu ala aktsarin nufus. Kebanyakan manusia ini ia menolak kebenaran, tidak menerima kebenaran gara-gara kejahilan ini. Ini sebab paling besar manusia menolak kebenaran ini adalah karena kejahilan. Ya, karena kejahilan menolak kebenaran ini. Fa inna man jahila syai'an 'adahu. Karena manusia apabila dia jahil tentang sesuatu, tidak mengenal sesuatu itu pasti akan dimusuhi. Mana pepatah bahasa Indonesia apa? Tidak kenal maka tidak sayang. Betul? Tidak kenal tidak sayang kan? Tak kenal maka tak sayang. Nah, ini luwet dengan jahil ini, dia nak tahu ya, dia nak sadar bahwa sunnah ini sumbernya lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu sehingga dimusuhi. Ya. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan al-insan a'da'u ma jahilu. Manusia itu selalu memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Ya, ini luwek dengan ini, luwek batur-batur ta semeton-semeton ta ini memusuhi sunnah ini karena dia tidak tahu bahwa ini sumbernya adalah lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dimusuhi. Faham itu? Nah, kemudian waqala Syekhul Islam, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa li naqsi ittiba'ihi lis-sunnati ilman wa amalan. Tidaklah seseorang jatuh ke dalam bid'ah, ndek narak manusia gawe bid'ah. Kenapa? Illa li naqsi ittiba'ihi lis-sunnah, melainkan karena kurang ittiba'nya kepada sunnah, kurang mempelajari sunnah sehingga jatuh dalam bid'ah. Lekan lain ite ini pelajaran lombok ini sifat 20 kanyan. Dia narak si lain. Sifat 20 kanyan. Ya, sunnah Nabi tidak pernah dipelajari. Ya, seolah-olah Nabi itu hanya sifatnya 20. Afan. Allah itu sifatnya 20. Nah, karena ide lain ini pelajarin dia sifat 20 kanyan. Kalau dalam sifat 20 ini tidak ada turun, tidak ada bersemayam di atas arash. Kan tidak ada di sifat 20 ini. Sehingga apabila dikatakan Allah ini turun setiap malam ke langit bumi, gedak ya. Ini Wahabi, ini manusia sesat. Paran Allah ini turun. Bukan kita mengatakan Allah ini turun. Nabi yang mengatakan Allah ini turun ke langit bumi setiap malam apabila tersisa sepertiga dari malam hari. Kenapa? Karena silih. Ya, karena dia jahil.
Ya, dia jahil, dia tidak tahu bahwa ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu ini ketika pertama kali Syekh Husni menyampaikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ribut Lombok Timur ini. Ya, sampai laporan itu Pak Bupati lah ini dilaporkan. Kenapa? Karena tuan guru ini yang mendengar Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Laporangna ya. Coba lihat. Ini tuan guru Husni, parana Allah ini berontek-ontek di atas arasy kan. Siapa bilang berontek-ontek coba? Parana Allah ini marangkun apa manok si petarangna kan. Ya. Kenapa seperti itu ayo ikhwah? Karena kejahilannya. Ya, padahal coba mun buka Al-Qur'an pasti gina dait Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa pira kali no? 7 kali di dalam Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu ketika Syekh Husni mengatakan datang tuan guru ini depan bupati. Pak Bupati suruh Syekh Husni ini berhenti menyampaikan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Oh ya, saya siap berhenti menyampaikan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya kah? Dihapus dulu dari Al-Qur'an ini Ar-Rahman 'alal 'arsy. Hapus dulu. Kalau sudah dihapus maka saya akan berhenti nanti. Kemampuan hapus ya. Ya. Nah, jadi karena ngono ini bapak-bapak padahal dia tahu nulis, tahu baca, wah belajar. Lagu jahil dalam hal ini. Ya. Nasallallahu salamal afiyah. Wa illa faman kana biha 'aliman. Ya. Barang siapa yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaha muttabi'an dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakul lahu da'in ilal bid'ati, maka dia tidak butuh untuk melakukan bid'ah-bid'ah. Ya, dia perlu dia ngin gawe bid'ah apabila dia mempelajari sunnah, karena sunnah ini wah cukup. Ya, nangka ini wah cukup ya, ini tumpah terombok daya malik pasti akan apa? Tumpah jarina. Ya. Nasallallahu salam alaihi. Jadi silakan Allah ini wah cukup. Sempurna. Si sempurna ini mun terombok ya seda jarina. Ya. Nah, jadi ikhwani fid din azakumullah. Kenapa mereka itu memerangi sunnah ini? Ya, karena kejahilan. Seandainya bacana Al-Quran atau bacana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah turun, kemudian apalagi waktu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan kakinya ke dalam neraka sehingga neraka itu apa rana kesut dia. Wah, ribut. Padahal Nabi mengatakan demikian. Ya. Kita mengatakan bahwa hati anak Adam berada di tengah 2 jari di antara jari-jari Allah. Jari-jari Allah. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi ente si kendang lagu parah. Nah, itu ajaran baru. Kenapa? Ya, karena dia dah buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Si paling ketekangna adalah apa? Masalah bid'ah ini. Lai ini. Tahun 80-an. Paling kedekangnya ini adalah apa? Masalah bid'ah ini. Padahal mun baca Arba'in Nawawiyah. Mun baca Arba'in Nawawiyah pasti hadis kelima ini adalah hadis tentang bid'ah. Begitu juga mun baca Riyadhus Shalihin, pasti di sana ada hadis tentang bid'ah. Ya. Lagu ternyata lain jalan pengertiannya bid'ah ini. Sehingga salah pengertian orang. Sehingga apabila anda dengar bid'ah ini langsung ngamuk ngase jarina la ilaha illallah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barang siapa yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak butuh kepada cara-cara yang baru ini. Karena si datang lekan Nabi ini sudah cukup, sudah sempurna. Apa keperluan dalam agama ini pasti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, ya, gerigi naik ini mbe andangna. Hah? Gerigi naik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Gerigi naik mbe andangna, mbe arahna ke arah kiblat. Perhatikan ini.
Berarti sahabat si kita gerigi Nabi internet dia butuh ngelihat begini. Sehingga kita ana gerigi naya-naya no. Sekecil ini perhatiannya si sahabat-sahabat ini. Kan ini nyebut ini. Ya, monda tokoh mungkin tidak bisa dilihat sehingga kecuali dia butuh untuk memperhatikan ini. Nah, masalah yang sekecil ini disampaikan kepada kita. Masa usalli salat al-asr, usalli salat al-maghrib, usalli salat al-isya ini tidak disampaikan? Masuk akal atau tidak masuk akal ini? Tidak masuk akal. Kenapa? Karena usalli salat al-asri, usalli salat al-zuhri, usalli salat al-maghrib. Kan ini tidak perlu aparana nungkit-nungkit kita ya langsung na dengar ya. Nembutang bela dekerna langsung dia akan mendengar. Ya, lagu si marak si beru ini gerigi ini nih harus dia apa? Menunduk sedikit agar bisa dia lihat. Ya. Masa yang sekecil ini disampaikan kepada kita oleh para sahabat, lalu yang jelas besar seperti ini tidak disampaikan, kan gak masuk akal ini. Ya, lagu muntu sampeyangnya ini sili dengan lain ini. Ya, la ilaha illallah. Padahal ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena pada sili. Karena mereka ini adalah kurang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara lekan lai sifat 20 kanyan. Ya, wujud kita baka ino. Ino kanyan pelajarin. Tidak pernah mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bid'ah ini merajalela. Fa innal bid'ata yaqa'u fiha al-juhalu bis sunnah. Karena bid'ah itu terjadi. Bid'ah itu ada. Kenapa dia ada bid'ah ini? Karena banyaknya orang-orang yang jahil terhadap sunnah. Mun selapuk te sunnah ini arak dengan datang nyampe anti faedah bid'ah langsung tolak dah ya. Ini bid'ah ini ndak ada sampai yang malik ini. Ya, karena semua sudah mengenal sunnah. Lagu apabila selapuk dah siti ini adalah jahil dia bawah pelajarin sunnah, maka bid'ah ini pasti dia akan cepat laku di tempat ini. Jelas kira-kira insya Allah. Kah ini doang tersampaian yang keterombok eda selekin dah bingung nang kayaknya. Silakan bapak-bapak jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi yang kita